Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi bahwa Johanis Tanak setuju untuk menaikkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, ke tahap penyidikan. Dalam konferensi pers pada 24 November 2024, Alexander menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah gelar perkara yang dihadiri oleh pimpinan KPK, termasuk Tanak, yang tidak keberatan dengan kegiatan penangkapan tersebut. Rincian kasusot. Tersangka, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Isnan Fajri, dan Anca, ADC Gubernur. Total uang disita, 7 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Dugaan tindak pidana, pemerasan terkait dana kampanye untuk Pilkada 2024. Meskipun Tanak sebelumnya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik OTT dalam tes kelayakan Capim KPK, dia kini mendukung langkah KPK untuk meneruskan penyidikan kasus ini. Alexander menegaskan bahwa bukti yang cukup telah ditemukan untuk melanjutkan proses hukum. Johanis Tanak, calon pimpinan KPK, mengungkapkan keinginannya untuk menghapus operasi tangkap tangan, OTT, jika terpilih sebagai ketua KPK. Alasan utama Tanak adalah bahwa ia berpendapat OTT tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Ia menyatakan bahwa istilah operasi mengimplikasikan adanya perencanaan, sementara pengertian tertangkap tangan dalam KUHAP merujuk pada penindakan yang dilakukan seketika tanpa perencanaan. Tanak menjelaskan bahwa selama ini ia hanya mengikuti tradisi OTT yang dianggap sebagai praktik umum di KPK, meskipun ia merasa metode tersebut tidak tepat. Ia menekankan bahwa KPK seharusnya bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau logika pribadi. Pernyataan Tanak ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch, ICW, yang menilai bahwa OTT merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kritikus berpendapat bahwa penghapusan OTT dapat melemahkan efektivitas KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Reaksi masyarakat terhadap penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam operasi tangkap tangan, OTT, oleh KPK bervariasi, terutama di kalangan pendukungnya. Berikut adalah beberapa poin utama dari reaksi tersebut. Aksi protes pendukung, banyak pendukung Rohidin Mersyah melakukan aksi protes setelah penangkapannya. Mereka bahkan menghalangi mobil yang membawa Rohidin ke Jakarta, menunjukkan ketidakpuasan dan dukungan terhadap gubernur yang mereka anggap sebagai korban dalam situasi ini. Pernyataan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, menyatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan bentuk kezaliman hukum. Ia berpendapat bahwa tindakan KPK ini memiliki nuansa politik, mengindikasikan bahwa penangkapan terjadi di tengah masa tenang Pilkada 2024 dan bisa jadi merupakan upaya dari lawan politik untuk menjatuhkan Rohidin. Dukungan dari partai politik, reaksi dari Partai Golkar, yang merupakan partai pengusung Rohidin, juga menunjukkan solidaritas. Mereka menganggap penangkapan ini sebagai serangan terhadap calon gubernur yang sedang berkompetisi dalam Pilkada. Kekhawatiran masyarakat. Beberapa masyarakat menyatakan kekhawatiran bahwa proses hukum ini dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah dan berdampak negatif pada stabilitas politik di Bengkulu. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat mencerminkan perpecahan antara pendukung dan lawan politik Rohidin, dengan banyak yang melihat penangkapannya sebagai isu politis yang lebih besar daripada sekadar masalah hukum. Bukti yang menunjukkan cukupnya alat bukti dalam kasus operasi tangkap tangan, OTT, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meliputi beberapa elemen penting yang berhasil dikumpulkan oleh KPK. Berikut adalah rincian bukti yang diungkapkan. Uang tunai yang disita. KPK menyita total uang sebesar 7 miliar rupiah yang terdiri dari berbagai mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Uang ini ditemukan di berbagai lokasi, termasuk mobil dan rumah para tersangka. Catatan penerimaan dan penyaluran uang. KPK menemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang yang menunjukkan transaksi mencurigakan. Di antara catatan tersebut adalah Rp32,5 juta ditemukan di mobil Sekretaris Daerah, Sekda, Isnan Fajri. Rp120 juta ditemukan di rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra. Rp370 juta ditemukan di mobil Gubernur Rohidin Mersyah. Total catatan penerimaan dan penyaluran uang mencapai 6,5 miliar rupiah di rumah dan mobil ajudan gubernur, Efrian Syah alias Anca. Dokumen dan barang bukti elektronik.
Selain uang tunai, KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang dapat mendukung dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi dalam lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Pernyataan resmi KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan, KPK merasa cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Berdasarkan semua bukti ini, KPK menilai bahwa terdapat cukup alasan untuk melanjutkan proses hukum terhadap Rohidin Mersyah dan 2 tersangka lainnya terkait dugaan korupsi.